Dalam market Bitcoin, kesalahan terbesar investor itu bukan soal salah dalam membaca arah harga, tapi juga salah dalam membaca waktu. Nah, di video ini, gua nggak akan bahas berapa potensi harga bottom Bitcoin. Fokus gua satu, kapan secara siklus Bitcoin berpotensi membentuk harga bottom di cycle ini. Kita akan lihat Bitcoin dari perspektif cycle theory, bukan indikator teknikal jangka pendek. Tujuannya supaya kita bisa memahami struktur waktu market. Jadi bukan sekedar bereaksi terhadap harga. Kalau kita lihat histori dari Bitcoin, pergerakannya itu cenderung mengikuti pola siklus, kita sebutnya Bitcoin Cycle Theory, yang sampai hari ini cukup konsisten. Jadi sekitar 364 hari setelah Bitcoin itu mencapai harga puncaknya, Bitcoin biasanya masuk ke fase distribusi dan koreksi. Dan harga itu menuju ke bottomnya, di mana euforia mulai hilang dan adanya tekanan jual yang meningkat. Setelah itu, ada periode yang jauh lebih panjang, sekitar 1064 hari dari harga bottom itu akan menuju ke harga puncaknya lagi, yang biasanya ini menjadi fase akumulasi atau orang-orang beli. Di fase ini, volatilitas menurun, sentimen terlihat sepi, tapi justru disinilah investor jangka panjang yang punya conviction terhadap Bitcoin itu mulai menambah posisinya dan harganya perlahan naik. Jadi kalau kita bicara potensi bottom 2026, konteks dari Bitcoin Cycle Theory ini jadi fondasi penting sebelum kita melihat ke indikator atau chart lainnya. Setelah ini gue akan bawa kalian ke trading view. Nah, ini kita udah bisa lihat chart di trading view. Perlu gue jelasin di awal, gue ini pakai account yang gratis. Jadi data chart yang bisa gue tarik ke belakang itu terbatas ya. Kita bisa lihat di sini cuman sampai 2020 ya. Dan ini gue pakai time frame-nya monthly atau bulanan. Dan di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya, itu cycle 364 days, 1064 days tadi yang gue jelasin. Kalian bisa lihat cycle ini di dua cycle sebelumnya itu selalu berulang ya. Eh, Polanya sama gitu ya. Di sini kita bisa lihat Bitcoin itu mencapai harga puncaknya di sini ya. Terus habis itu ada fase penurunan yang berlangsung kurang lebih 364 hari ya atau setahun ya. Di cycle ini juga ya yang kedua sama ya dari harga top ke harga bottom itu berlangsung kurang lebih 364 hari yang ditandai dengan fase koreksinya. Setelah itu, harga itu masuk ke periode yang jauh lebih panjang, sekitar 1064 hari, di mana pergerakannya juga cenderung eh, harganya perlahan naik ke atas ya. Dari harga bottom ke harga topnya 1064 days. Yang ini juga di cycle ini dari harga bottom ke harga topnya itu kurang lebih 1064 hari. Nah, kita nih sekarang ada di cycle ini, ya. Ini di mana kita sekarang. Nah, di gambar ini, itu belum ada harga top ya. Mungkin ini dia ngambilnya di pertengahan tahun lalu, ya. Dan di chart yang gua gambar ini yang sebelah kiri, itu ternyata terulang lagi polanya, cycle-nya itu. Kalian lihat ya, setelah harga mencapai top ini di 2025, nah, harganya itu mulai turun, ya. Dari harga topnya di berapa nih? 125.000 ya kemarin di bulan Oktober itu. Dan kalau kita lihat penurunannya so far sampai terpendeknya sampai harga paling bawahnya itu udah 35%. Kemarin kan sampai ke eh, kalau nggak salah 77.000 ya gitu. Ya, kurang lebih di sinilah 35-36%. Ya. Oke. Ini gua hapus saja biar lebih bersih. Dan kalau kalian lihat ya dari harga bottomnya, nah nih di sini ya, ke top di 2025 itu kurang lebih sama nih. Pas gue gambar itu 1065 hari ya, beda sedikit, beda satu hari. Anggap aja sama 1064 hari ya gitu. Dan
Kalau kalian lihat post yang di bawah ini ada anonymous, entah siapa. Kalian lihat ini dia ngepostnya di tahun 2023 ya. Nah, post ini bilang ya, harga ATH di 2025 itu di 6 Oktober. Dia bilang itu. Jadi dari all time low di 2022 ke all time high-nya di 2025 di bulan Oktober tanggal 6. Itu kata dia. Nah, sekarang kita cek apakah omongan dia ini benar apa enggak gitu ya. Jadi caranya gue ganti ke daily ya atau harian aja. Tuh. Nah, dan ternyata benar di 6 Oktober itu jadi harga topnya kemarin ya di 125 ribuan ya. Dan kalau kita balikin lagi ke monthly ya, ke ini iya. Nah, dari harga topnya ini di 6 Oktober ya, kalau kita ngikutin pola siklusnya ya dari Bitcoin Cycle Theory, itu sekitar 364 atau 365 hari ke depan, maksudnya dari 6 Oktober, itu bakal jadi potensi harga bottomnya. Kapan? Ya sekitar tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober 2026 atau di eh, kuartal 4 ya, Q4 2026. Artinya tanggal segitu ya kemungkinan potensi harga bottom Bitcoin itu terbentuk. Jadi poin utamanya itu sederhana. Bitcoin Cycle Theory itu bukan alat untuk menebak harga, tapi untuk membaca waktu, kapan sebuah fase resiko tinggi itu berakhir, dan kapan fase akumulasi itu mulai terbentuk. Dan juga siklus waktu itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita tetap perlu konfirmasi dari struktur harga dan indikator teknikal. Sekali lagi, ini bukan prediksi harga dan bukan ajakan beli atau jual. Di video ini fokus ke timing, ya. Kapan potensi harga bottom dari Bitcoin di 2026 ini? Karena sebelum bicara berapa, kita harus tahu kapan. Dan di video berikutnya gue akan lanjut ke bahas Fibonacci retracement ya, indikator dan juga pola head and shoulders untuk melihat potensi area harga dari Bitcoin. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.